Bab 1353. Tapi, Pak Daniel, Leoni masih ingin membujuknya lagi. Namun, Daniel sedikit menggelengkan kepala dan berkata, "Sudahlah, cukup sampai di sini." Leoni hanya bisa menghela napas. Daniel tampak ramah dan mudah didekati, tetapi sebenarnya posisinya di kota Srijaya sangat penting. Undangan untuk Adril datang membantu adalah kehormatan bagi Adril, dan jika Adril menolak, bagaimana mungkin dia akan mengundangnya lagi? Segera, Dylan buru-buru berkata, "Aku akan segera menelepon ke Dr. Kenzo dan Pak Daniel bisa langsung memberitahunya tentang kondisi penyakit kamu." Namun, dia tiba-tiba berhenti sejenak dan berkata dingin kepada Ivan, "Kondisi penyakit Pak Daniel juga pantaskah didengarkan olehmu? Cepat keluar." Ivan tertegun sejenak, lalu menyadarinya. Ekspresinya berubah langsung dan dia menoleh ke arah Leoni sambil tersenyum dan berkata, "Guru Leoni, bagaimana kalau kita keluar?" Leoni tampak kesal. Dia segera berdiri dan langsung berjalan keluar. Daniel tentu saja melihat perselisihan terang-terangan antara keduanya, tapi itu hanya urusan sepele, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Saat itu juga, Dylan cepat menghubunginya dan dengan nada jauh lebih hormat dia berkata, "Apakah ini Pak Kenzo? Kepala akademi dari Akademi Arjuna sedang sakit dan dia ingin meminta bantuan kamu." "Ya, aku akan biarkan Pak Daniel yang menjelaskan kondisinya sendiri." Setelah itu, dia mengaktifkan speaker telepon. Setelah Daniel mengangkat telepon, terdengar suara tawa ringan yang penuh percaya diri dari seberang sana, yang berkata, "Tenang saja, Pak Daniel, meskipun aku bukan yang terbaik dalam bidang kedokteran, aku bisa dibilang termasuk 3 besar di kota Srijaya. Katakanlah apa gejalanya, aku bisa memberikan diagnosis awal." Melihat jaminan penuh kepercayaan diri darinya, Dylan pun tersenyum dengan ekspresi tenang. Memang berkat bantuan sang dokter ajaib ini, keluarganya berhasil memperoleh banyak simpati dari berbagai pihak. "Ya, aku merasa pusing saat berlatih." Belum sempat Daniel selesai berbicara, lawan bicara langsung berkata dengan penuh percaya diri, "Hanya sedikit terjerumus dalam kekuatan jahat saja. Aku akan memberikan beberapa resep obat untuk kamu. Omong-omong, kamu terpengaruh oleh aliran ilmu bela diri yang mana? Warisan iblis darah." Kenzo hanya terdiam. Dylan merasa panik dan segera berkata, "Pak Kenzo, bicaralah." Setelah beberapa saat, Kenzo menarik napas dalam-dalam dan suaranya terdengar sedikit canggung, "Pak Daniel, maafkan aku. Aku nggak ada cara untuk ini. Itu adalah warisan yang hampir sama dengan tingkat ilahi agung. Bagaimana kalau aku coba cari informasi lebih lanjut?" Daniel tampaknya tidak terkejut dengan jawaban ini dan hanya menghela napas pelan, "Tolong bantu aku." "Nggak masalah." Saat itu, Dylan menutup telepon dengan rasa canggung, "Pak Daniel, aku tidak menyangka." "Pergilah." Daniel tampaknya tidak terlalu kecewa, dia hanya melambaikan tangan dan menyuruh Dylan pergi. Dylan merasa canggung dan berpamitan keluar. Setelah Dylan keluar, Daniel mencari nomor telepon Legan dan berkata dengan sedikit kesal, "Akhirnya, aku harus mengandalkan si bajingan tua itu juga." Dia pun menghubungi telepon Legam. Tidak lama kemudian, terdengar suara santai dari Legan, "Daniel, kamu ada waktu untuk menelepon aku? Aku rasa pasti ada masalah." Daniel merasa sedikit sakit kepala dan segera berkata, "Sudah bertahun-tahun, masih belum bisa memaafkanku." Ketika Legan mendengarnya, dia langsung mendengus, "Aku memang suka dendam sejak sekolah, kamu nggak tahu. Kalau begitu, kenapa kamu malah membuat masalah ini untukku? Kalau bukan karena hubungan lama, aku sudah menyerang keluarga Buana," kata Daniel dengan marah. Legan tertawa dingin dan berkata, "Siapa takut, sekarang aku juga berada di tingkat langit ke-9. Aku sudah lama ingin bersaing lagi denganmu. Oh, apalagi sekarang kamu sakit, aku rasa kamu nggak akan bisa menang." "Sudahlah, kasih tahu saja berapa harganya," kata Daniel dengan pasrah. "Tahun depan, keluarga kami membutuhkan 15 kuota murid inti Akademi Arjuna." "15?" tanya Daniel dengan terkejut. "Lalu bagaimana dengan obat penawar?" "Obat penawar? Aku sudah kirim obat itu ke tempatmu, apa kamu masih belum menyadarinya?"
Sindir Legan. Di tempatku. Maksudmu? Tanya Daniel dengan bingung. Benar, itu adalah Leo. Anak itu lebih pendendam dariku dan keras kepala. Kamu nggak mencari masalah dengan dia, kan? Balas Legan sambil tertawa dingin. Daniel terdiam. Kemudian, dia menutup telepon, mengusap keningnya dan berencana untuk menelepon Leonie. Namun, tiba-tiba dia teringat perkataan Legan bahwa Leo adalah orang yang sangat pendendam. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, Legan, tunggu saja kamu. Setelah mengatakannya, dia mengangkat kakinya dan melangkah, meninggalkan sebuah bayangan di tempatnya. Kecepatan gerakannya begitu cepat, hingga membuat orang terpesona. Sementara itu, di sebuah halaman kecil, di dalam ruang utama, Ivan sedang membalut lukanya sendiri. Meskipun rasanya sangat sakit, yang lebih membuatnya marah sekarang adalah tingkat kekuatannya. Dasar Leo, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan.